Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 35. Berita mengejutkan. Harry sudah mulai menyelusuri inci demi inci aset emas milik Windini. Windini yang sudah hanyut dalam skill yang diperankan Harry, ia pun hanya bisa pasrah dan mengikutinya dengan penuh keteangan. Dan selanjutnya mereka berolahraga pagi dengan diiringi suara merdu yang saling bersautan satu sama lain. Windini terkulai lemas dengan kerakusan Harry melahap tempe lezat dan tentunya juga buah mangga kembar yang lezat itu. Kenapa tidak lemas coba? Windini yang polos terpaksa mengimbangi aktivitas Harry yang tidak ada lelahnya itu. Sayang, mari kita mandi. Ajak Harry masih mendekap erat si Windini. Tapi janji, kamu tidak akan melahap ituku lagi ya. Ucap Windini memohon karena masih kecapean. Sahut Harry. Sebenarnya ia sudah berniat untuk mencicipi tempe kesayangannya itu lagi di dalam kamar mandi. Namun mendengar ucap Windini, Harry mengurungkan niatnya. Di sisi lain ada juga rasa kasihan. Masa digas terus sih Bang Har? Hehe. Harry menggendong Windini ke dalam kamar mandi, dan membawa Windini ke dalam bathtub. Sedangkan Harry memilih mandi di bawah guyuran shower. Windini dan Harry sudah siap dengan pakaian kerjanya. Keduanya berangkat ke kantor setelah sarapan pagi yang dibuatkan oleh Bitati. Sayang, apakah luka di pelipis dan lututmu sudah sembuh? Tanya Harry di saat sudah berada di dalam mobil. Sudah lebih baik sayang, sahut Windini. Sungguh? Ya sayang. Ini hanya luka kecil kok, tidak usah kamu khawatirkan. Ucap Windini tersenyum. Dan masalah bodyguard, secepatnya aku akan mencarikan bodyguard wanita untukmu sayang. Ucap Harry. Apa masih perlu bodyguard untukku sayang? Tanya Harry. Ya tentu saja, ini semua demi kebaikanmu sayang. Ucap Harry mengelus pucuk kepala Windini. Tapi aku bisa menjaga diriku sendiri, kamu juga tahu kan aku bisa beta diri. Ucap Windini. Sudahlah sayang, keputusanku sudah bulat. Tegas Harry. Ya sudah. Ucap Windini lemah. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak mau kau terjadi sesuatu. Ucap Harry mengelus pipi Windini. Windini hanya tersenyum. Sejak kapan kau mencintaiku? Tanya Windini penasaran. Aku tidak tahu kapan jelasnya, tapi semenjak kita bulan madu di Bali, aku sudah merasa nyaman di dekatmu sayang. Sahut Harry. Tapi kan waktu itu kamu masih berhubungan dengan mak lampir itu. Tanya Windini lagi. Sudah sayang, jangan bahas tentang orang lain. Sekarang hanya ada aku dan kamu, oke? Jawab Harry yang enggan membahas tentang mantan kekasihnya itu. Keduanya sudah sampai di gedung Sosa Group. Windini dan Harry berpisah di basement kantor. Windini tidak lupa mengecup punggung tangan Harry, dan Harry mengecup kening Windini dalam, sebelum berpisah ke ruangan mereka masing. Semua mata tertuju pada Windini, sambil berbisik-bisik. Windini terlihat begitu risih dengan tatapan mata sinis yang diberikan oleh karyawan yang ia temui. Berbeda halnya dengan Harry, ia begitu santai tidak peduli dengan sekelilingnya. Selamat pagi Pak Bos.
Sapa Angga saat Heri melewati meja kerjanya. Heri hanya mengangguk, namun ia membalik badannya lagi. "Ga, nanti siang aku mau semua karyawan berkumpul di ruang meeting, ada yang perlu aku sampaikan," ucap Heri, lalu pergi menuju ruang kerjanya. "Baik Pak Bos," sahut Angga. Di lain sisi Windini sedang dihadang oleh dua orang yang sudah tidak asing olehnya. "Win, elo hutang penjelasan sama kita," ucap Anggi. "Hutang penjelasan apaan sih?" ucap Windini pura-pura tidak mengerti. "Semua orang yang berada di gedung ini sudah tahu kali Win, elo ada hubungan sesuatu dengan Pak Heri," ucap Nathan. "Iya Win, elo harus jelasin sama kita berdua yang sebenarnya," ucap Anggi menimpali. "Iya, nanti gue ceritakan semuanya dengan kalian, tapi sekarang kita kerja dulu, nanti ditegur bagaimana?" sahut Windini. "Oke deh, elo masih berhutang dengan kita," ucap Anggi. "Iya bawel," jawab Windini. Dan ketiganya berpisah menuju ke meja kerja mereka masing-masing. "Ih, anak magang, tampang pas-pasan gitu segala, beraninya deketin Pak Heri," ucap karyawan sebut saja namanya Sia, saat Windini berada di depan pintu toilet. "Pasti elo jual diri kan?" ucap karyawan yang lain, sebut saja namanya si B. "Gue aja udah lama kerja di sini, boro deket dengan Pak Heri, dilirik aja enggak sama dia," ucap karyawan yang lainnya lagi, sebut saja namanya si C. "Pasti dia pakai susuk tuh," ucap karyawan yang lainnya lagi, sebut saja namanya si D. Dan masih banyak lagi yang menyudutkan Windini, karena semua karyawan wanita selama ini berusaha mencari perhatian dengan Tuan Heri Kusmanto, tidak ada satupun yang dilirik olehnya. "Hai kalian semua, jangan tanya sama gue, tanya aja sendiri sana dengan Pak Heri," ucap Windini. "Miris banget sih, kalian selama ini sudah berusaha mencari perhatian dengan Pak Heri tapi tidak ada satupun yang membuat Pak Heri tertarik dengan kalian," ucap Windini mengejek. "Dasar pelakor," ucap salah satu karyawan yang ingin menamparkan Windini namun sudah ditahan oleh Windini. Karyawan yang lain memegangi kedua tangan Windini. Plak. Satu tamparan mendarat di pipi Windini. Windini dengan cepat menengkas kedua orang yang memegangi tangannya, dan menamparkan balik karyawan wanita yang telah menamparnya tadi. "Kalian sudah salah memilih lawan. Gue tidak akan diam kalau gue udah diusik," tegas Windini pergi meninggalkan karyawan wanita yang tadi menghadangnya. Tok, tok, tok. Angga mengetuk pintu ruang kerja Heri Kusmanto. "Masuk." "Maaf Pak, saya kesini ingin memberitahukan kalau Nona Windini tadi dihadang dengan beberapa karyawan wanita," ucap Angga. "Apa? Kapan?" tanya Heri. "Baru sekitar 1 jam yang lalu Pak, di depan pintu toilet wanita," sahut Angga. "Tapi Bapak tenang saja, Nona Windini dapat mengatasinya, ia tidak sama sekali terlihat takut," ucap Angga lagi. "Berikan CCTV kejadian 1 jam yang lalu di dekat toilet wanita," pinta Heri Kusmanto. "Baik Pak Bos."
Tidak membutuhkan waktu lama Angga membawakan rekaman CCTV ke ruangan Heri Kusmanto, dan Heri memasukkannya ke dalam laptopnya. Sungguh hebat istriku Ga, ia terlihat tenang meski disudutkan seperti itu, ucap Heri pada sekretarisnya itu. Iya Pak Bos, Nona dapat mengatasinya dengan wajah yang tenang, sahut Angga. Kalau begitu kumpulkan semua karyawan 1 jam lagi, ada yang harus aku sampaikan, dan pastikan semua karyawan wanita di rekaman CCTV itu harus ikut hadir tanpa kecuali, ucap Heri. Baik Pak Bos. Kini semua karyawan sudah berkumpul di ruang meeting, termasuk Windini, Anggi dan Nathan. Win, sebenarnya kita disuruh dikumpul di sini ada apa ya? Tanya Anggi. Windini hanya menaikkan kedua bahunya tanda ia tak tahu. Heri berdiri di depan memberikan informasi mengenai tentang perusahaan yang sedang berkembang pesat. Selain saya memberikan berita perusahaan yang sedang berkembang pesat, terima kasih atas kerja keras kalian. Tanpa kalian perusahaan Soza Group tidaklah seperti sekarang ini. Dan mulai bulan depan gaji kalian akan naik sebesar 20% sebagai penghargaan atas kerja keras kalian, ucap Heri yang disambut tepuk tangan oleh seluruh karyawan. Dan satu lagi, saya sangat berterima kasih kepada seseorang yang selalu setia menemani saya. Tanpa ada dia, seseorang yang amat spesial untuk saya. Karena dia pula saya banyak belajar arti kehidupan. Terima kasih istriku, I love you Windini, ucap Heri tersenyum pada Windini. Sontak semua mata tertuju pada Windini. Windini hanya tersenyum canggung. Kemari sayang, ucap Heri pada Windini, dan Windini menghampiri Heri berdiri di sampingnya. Saya dan Windini sudah menikah 1 bulan lebih, memang kami belum mengadakan acara resepsi. Sebenarnya saya tidak ingin privasi saya diketahui, tapi mendengar banyak berita yang kurang mengenakan tentang istri saya, maka secepatnya saya akan mengadakan resepsi pernikahan kami, ujar Heri. Karyawan wanita yang tadi sudah menghadang Windini di depan pintu toilet seketika pucat dan berkeringat dingin. Semua karyawan berbisik satu sama lainnya, mendengar pernyataan Heri yang sudah menikah. Semua karyawan wanita patah hati massal mendengar berita pernikahan Tuan Heri Kusmanto. Saya rasa sudah cukup penyampaian saya, maaf sudah mengganggu kerja kalian, silakan untuk bekerja kembali dan selamat siang, ucap Heri. Dan satu lagi, saya mau karyawan yang tadi sudah menyakiti istri saya harap jangan meninggalkan tempat ini, tegas Heri. Sontak semua karyawan riuh membicarakan Windini yang tadi sudah dihadang oleh karyawan wanita. Semua karyawan pergi meninggalkan ruangan dengan sejuta penasaran di pikiran mereka masing-masing. Wah, Pak CEO mau melakukan apa ya? Pasti semua karyawan wanita yang sudah berani mengganggu istri Pak Heri akan dipecat deh, ucap salah satu karyawan menebak. Bisa jadi, bahkan lebih parahnya bisa dijebloskan ke dalam penjara, sahut karyawan yang lainnya lagi. Lih, serem banget ya, untung aja kita GK ikut-ikutan ya, ucap karyawan yang lainnya lagi. Di dalam ruang meeting,
Hanya terdapat Windini, Harry, Angga dan beberapa karyawan wanita masih berdiri dengan menundukkan kepalanya. Keringat dingin sudah membasihi wajah mereka. "Sayang, mau apa kamu menahan mereka?" tanya Windini. "Mau memberikan pelajaran untuk mereka, sayang," sahut Harry dengan tatapan tajam ke arah karyawan wanita. "Jangan seperti itu, sayang, aku tidak apa-apa. Setelah mereka tahu siapa aku, pasti mereka tidak berani untuk menggangguku," ucap Windini. "Aku tidak terima kamu diperlakukan seperti itu," ucap Harry dengan memasang wajah kesalnya. "Maafkan kami, Nona. Ampuni kami, Pak Harry. Kami tidak tahu kalau Nona Windini adalah istri Anda," salah satu karyawan yang mewakili untuk berbicara. "Kalian semua saya pecat dari sini. Silakan rapikan barang-barang kalian," tegas Harry. "Sayang," ucap Windini terpotong oleh Harry. "Keputusanku sudah bulat, sayang. Kalau aku tidak bertindak tegas pada mereka, nanti banyak ada karyawan lain yang akan semena-mena dengan bawahannya," ucap Harry. "Maafkan kami, Pak. Maafkan kami, Nona. Kami menyesal. Beri kami satu kesempatan, Pak," ucap salah satu karyawan. "Sayang, berilah kesempatan satu kali saja pada mereka," pinta Windini. Harry tidak menghiraukan permintaan Windini. "Pergi kalian dari sini. Masih beruntung kalian tidak aku laporkan kepada pihak berwajib," tegas Harry. Para karyawan wanita itu pun pergi ke ruangan mereka masing-masing untuk merapihkan barang-barang mereka. Lanjut ke bab 36.